Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahu wa fil jannah. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Ahad pagi Masjid Al-Atiq ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, kita sebagai hamba Allah, sebagai abdan syakuro, hamba Allah yang pandai bersyukur, tentu kita harus mengucapkan tanda terima kasih, tanda syukur kita kehadirat Allah, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah tiada kata henti mencurahkan berjuta-juta nikmatnya kepada kita. Rasulullah telah bersabda, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering lupa, yaitu nikmat kesehatan dan yang kedua nikmat waktu luang atau nikmat kesempatan. Maka kita bisa duduk di majelis ilmu, ya, terus majelis ilmu ini juga sebagai taman-taman surga. Masjid sebagai taman-taman surga. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah supaya menjadi hamba yang baik, niscaya Allah akan memberikan kemudahan, kefahaman tentang perkara agama. Pramila tondo syukur kita ingkang sepisan syukur bilisan kanthi sareng-sareng maos kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bilih Gusti Allah sambut dawuh la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat pemberian Allah, niscaya Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Amin Allahumma amin. Diberikan nikmat, masya Allah. Niki enten teh, enten niki air bening napa air putih? Nah air putih susu. Oh, nah air bening nggih jazakallahu khair. Nah, nggih. Dados hadirin, sebagai tanda syukur selain dengan ucapan hamdalah, kita ugi wa tasdiqum bil qalbi. Jangan kita mencintai nikmat-nikmatnya, tapi cintailah kepada yang maha pemberi nikmat. Sinten sing maringi nikmat? Gusti Allah. Pramila bapak-bapak dikasih yaitu istri yang cantik, istri yang soleha, ini adalah nikmat dari Allah. Diberikan anak yang lucu-lucu sebagai qurratul a'yun, juga ini adalah nikmat dari Allah. Boleh cinta anak, boleh cinta istri, ibu-ibu boleh cinta suami, cinta anak, cinta rumah tangga. Tapi kecintaan kepada semua nikmat-nikmat pemberian Allah, jangan sampai lupa kepada Allah sang pemberi nikmat. Ya, terus sepeda mulai, jangan hanya mencintai nikmatnya, tapi cintailah yaitu sang pemberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Pramila hadirin, pada hakikatnya wa may yaskur, ya, barang siapa yang bersyukur, pada hakikatnya bersyukur untuk dirinya sendiri.
Ibaratipun Gusti Allah niki maha kaya. Allah maha kaya ibarat kados dene kolam utawi kolah. Bak niko airnya melimpah. Bak niko airnya penuh. Maka di saat jenengan menuangkan air satu gayung utawi satu ciduk, ya niko nek menuangkannya pelan-pelan ya nanti lubere pelan-pelan. Tapi menawi jenengan satu ember langsung dicemplung ke sak embere mak blung. Kinten-kinten masuknya air satu ember, kira-kira luapannya niku lebih banyak nopo lebih sedikit? Lebih banyak. Dados Gusti Allah niku maha kaya. Barang siapa bersyukur kepada Allah, hakikatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dengan kita bersyukur kepada Allah, la'azidannakum, Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Amin Allahumma amin. Pramila yang pertama nikmat kesehatan. Dengan diberikan nikmat sehat, kita memanfaatkan kesehatan panca indera dan anggota badan yang sempurna, yaitu kita mensyukuri diberikan kaki yang masih sehat dan kuat. Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqon ilal jannah. Barang siapa yang meringankan langkah kakinya menuju ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya masuk surga. Amin Allahumma amin. Ya, asring kula matur, kalau kita mau masuk sebuah keraton, sebuah istana, maka kita harus melalui pekarangan atau melalui taman-tamannya. Nek teng Jogja niko nek jenengan pun dugi Taman Sari mau masuk ke keraton, ke istana Sri Sultan niku hanya beberapa langkah saja. Demikian juga kita. Barang siapa yang meringankan langkah kakinya menuju ke majelis-majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya untuk memasuki istana di surga. Amin Allahumma amin. Niki yang pertama nikmat sehat. Nggih pramila alhamdulillah niki bapak-bapak enten saking Pabelan, enten ingkang saking Kerajaan Bumen, Banyu Biru. Enten sing saking Tengaran apa mboten niki? Enten saking Susukan, Kaliwungu. Ya, berapa bulan yang lalu kula ngisi teng Papringan. Kaliwungu. Pun dugi Ampel belok kiri, klosoti wis tekan Boyolali. Ternyata begitu sampai ujung mriko ternyata Kaliwungu tasih nderek Kabupaten Semarang. Duki Banca ugi mekaten. Nah, sakderenge dugi nyebrang kali tekan Kedung Jati, kula singgah riyen teng ngene masjid niku nggih Banca. Nah, nikilah hadirin pentingnya mensyukuri nikmat sehat sehingga Allah Ta'ala akan memberikan nikmat kesehatan, sehat wal afiat. Semoga kita semua tergolong sebagai sabda Nabi, khairun nasi man dhalla umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak amal soleh, amal kebaikannya. Semoga kita tergolong yang demikian. Amin Allahumma amin. Niki nembe mukadimah niki. Niki prayogine kula beto basa Arab, basa Inggris, basa Jerman, basa Indonesia napa basa Jawa? Campur-campur. Senengane tahu campur napa gado-gado sing campur? Nah, nggih. Jenengan nek rawuh teng ngene kula sonten, kula sajikan namung gendar pecel karo tahu campur karo tempe gembus. Sinten sing remen? Sedaya remen. Wah, langsung ngacung ya. Pak Nur Salim kula tenggo. Nek wayah siang jenengan rawuh ngene kula tak sugoi sego jagung. Kali gudangan karo lalape pete karo gereh. Pripun kira-kira seger napa mboten? Mbah Kyai Satibi kadang kula aturi nggih kalih margote ini sego jagung. Nah, ibu-ibu nek kepengin bibirnya merah, tidak usah pakai gincu, pakai lipstik, makan sego jagung kali gudangane sing sambeli saking Lombok Galak, mengki bibirnya tidak merah merona tapi merah membara. Wah. Ponate kula Jumat berkah niki kula teng masjid daerah Baru Sari, Lemah Gempal mriko Semarang. Saya bawa satu box niku 100 bungkus sego jagung kalih lalape pete.
pemadam kebakaran, pemadam pedese beto jagung manis, jagung rebus. Wah. Teng mriko langsung mak-mak niku sing selak do rebutan. Wah, sudah berapa tahun saya nggak makan nasi jagung. Terus pemadam kebakaran kula nggih beto duren. Wah, bar kepedesan mangane duren saking grongko. Wah. Ibu-ibu enten sing seneng duren? Pak, jenengan cemburu apa mboten, Pak? Ibu-ibu do seneng duren, senengane duda keren. Ayo cemburu apa mboten? Wah. Hadirin, jadi nikmat sepindah melih. Monggo nikmat sehat ini larang regane. 1000 orang yang di rumah sakit, ya, tiang sewu neng rumah sakit doanya satu saja, yaitu minta apa? Sehat. Niki sing rawuh wong 200, wong 300. Kira-kira semua yang hadir ini doanya minta apa saja? Pak Ustadz niki, niki tanggal 6 nggih. Alhamdulillah wis gajian. Ning badhe kok kebutuhan gawe SPP anake, gawe iuran Agustusan, engko gawe karnaval, engko gawe sembako. Kinten-kinten gaji 5 juta cukup napa mboten? Tasih kurang. Hadirin, ada seseorang yang sakit sudah stadium 4. Divonis kali Pak dokter, waduh ini sudah kanker usus stadium 4, harus kemoterapi. Ya, harus kemoterapi 5 kali. Satu kemoterapi biayanya 20 juta. Berarti kalau ada orang sakit kok sampun divonis dokter sakitnya stadium 4 harus kemoterapi 5 kali, sekali kemoterapi biaya 20 juta. Berarti butuh dana pinten, Bu? 100 juta. Terus kalau jenyon pirsa kali ibu, saumpami jenengan kan milih antara diberikan nikmat sehat dan diberikan nikmat yaitu uang 100 juta. Kira-kira pengen sehat apa uang 100 juta? Sepidah melih. Ibu-ibu kan milih antara sehat karo duit 100 juta pilih pundi? Bapak-bapak mireng nggih. Ibu-ibu ora butuh duit. Ibu-ibu gak butuh uang, yang penting sehat. Mulane tanggal 6 ora kudu kei duit akeh, sing penting ibu sehat, ngoten nggih Pak nggih. Bapake wah tenang, Bu, jare ora butuh duit, mung sehat. Wah. Maknane napa? Ternyata nikmat sehat itu mahal harganya. Maka barang siapa menggunakan nikmat sehat untuk taat kepada Allah, ihfadillaha yahfadka. Jagalah kepada Allah, jagalah ketaatan kepada Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Termasuk menyelami jenengan musafir bepergian, jagalah wudu. Ya, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya. Nggih, enten sahabat ingkang tukang azan, sahabat sinten? Bilal, ya radhiyallahu an. Bilal ini masih hidup di dunia tapi sudah terdengar terumpah utawa sandali ting swarga. Maka pada penasaran, amalan apa yang menyebabkan orang yang masih hidup kok sandale tekleke terumpahnya sudah berada di surga? Ya, maka Bilal menjawab, dia senantiasa menjaga wudu. Setiap batal segera berwudu, sholat syukur wudu 2 rakaat. Nah, maka monggo niki nembe bahas satu nikmat sehat Masya Allah luar biasa. Yang kedua, nikmat kesempatan dipun paringi panjang umur. Pramila khairun nasi mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak amal soleh, amal kebaikannya. Semoga kita tergolong yang demikian. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah pengawasan rahimakumullah. Hari ini kalau bulan Islam bulan apa wau? Sofar. Artinya apa? Kosong, sehingga akeh sing dong lencer. Ngoten? Do saparan. Nggih, kula urung entuk undangan saparan nih. Menune menu napa ngene jenengan, Bu? Rica-rica, napa kambing guling, napa tengkleng? Wah, nggih. Hadirin, maka
Di bulan Hijriah bulan Safar, sementara di bulan nasional sekarang bulan apa? Bulan Agustus. Yang mana sebentar lagi ada peristiwa penting. Ya, peristiwa penting yaitu akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa? 80. Bapak-bapak, enten sing yuswane pun 80 tahun apa dereng? Sinten sing 80? Nah, nek Mbah Satibi mungkin nembe 77. Nah, kacek 3 tahun, nek kula 74 lahire. Nah, Mbah Satibi umure kula lahire. Hadirin, yang maknanya Bung Karno ngendika, kita sebagai generasi penerus bangsa yaitu jas merah, jangan melupakan sejarah. Setiap kita ingin memperoleh suatu kemerdekaan, kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, tentu membutuhkan sebuah perjuangan. Dan setiap perjuangan tentu membutuhkan pengorbanan. Pramila hadirin, kita sebagai warga negara Republik Indonesia, terutama generasi muda, untuk meneruskan estafet perjuangan para pahlawan, kita harus melanjutkan perjuangan dan pengorbanan pahlawan, yaitu jadilah generasi penerus, yaitu yang mengisi pembangunan menjadi generasi hebat. Ya, generasi hebat menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Nek saiki tahun 2025 berarti Indonesia emas, 1 abad Indonesia merdeka tinggal 20 tahun lagi. Sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita yang saat ini berumur 10 tahun, 15 tahun, inilah syubbanul yaum rijal bil ghad. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Datus hadirin, pemuda adalah tulang punggung sebuah negara. Ibaratnya masjid niki, bangun masjid gitu, masjid Bakoh nggih. Napa namine mungkin lantai 2 lantai 3 nek mboten cagake kira-kira kuat napa mboten? Mboten. Demikian juga bahwasanya pemuda adalah tulang punggung, ibarat niki tulang punggung gegere, tulang punggungnya. Nah, maka kita harus mempersiapkan. Ya, kita harus regenerasi, mencetak generasi hebat yang cerdas, menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi, yang soleh, memiliki iman dan takwa, yang berakhlakul karimah dan penuh percaya diri. Inilah generasi yang akan melanjutkan mengisi pembangunan untuk mewujudkan negara Republik Indonesia, negara yang adil, makmur, sejahtera, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Sehingga Imam Syafi'i ngendika hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Pemuda yang ideal, hidupnya seorang pemuda dengan ilmu dan takwa. Ya, dados hadirin, pemuda ideal adalah yang punya 2 perkara, dengan ilmu dan takwa. Sebagaimana Allah juga telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ya, sebidah melih Gusti Allah badhe ngangkat orang-orang yang punya iman, yang punya ilmu beberapa derajat. Mestinipun kula panjenengan sami Bapak Ibu pengen punya anak-anak yang sukses, bahagia dunia akhirat, betul? Kalau ingin mencapai derajat yang mulia, baik kemuliaan di dunia yang sementara, lebih-lebih kemuliaan di akhirat,
Maka Rasulullah juga telah bersabda, akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahu wa hu fil jannah. Muliakanlah anak-anak kalian. Barang siapa memuliakan anak-anaknya, niscaya Allah akan memuliakan kedudukannya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mestinipun kula panjenengan sami kepengin kagungan anak sing soleh-solehah ingkang saged mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur saged mengangkat derajat kemuliaan orang tuanya. Mendem jero bisa menjadi asbab digugurkan semua dosa dan kesalahan kita. Pramila bilih Kanjeng Nabi ugi dawuh, idza matabnu adama in qata'a amalu illa min salas shadaqatin jariyah au ilmin yuntabihi au waladin sholihin yatullah. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka akan terputus semua pahala amal kebaikannya kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariyah, 2, ilmu yang bermanfaat, 3, doa anak yang soleh, yang solehah. Nah, pramila monggo ini dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, pesan Bung Karno, jas merah jangan melupakan sejarah. Yang kedua, mari kita mempersiapkan generasi muda kita, terutama ibu-ibu. Al-ummahat madrasatul ula. Ibu-ibu adalah sebagai madrasah, sebagai sekolah, sebagai guru pertama dan yang paling utama bagi anak-anaknya. Kalau pengen punya anak yang soleh-solehah, syaratnya hanya 1. Jadilah seorang ibu-ibu, ya, seorang wanita dalam rumah tangga, ibu yang solehah. Insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak pengen boten punya istri yang solehah. Nah, kalau kepengin punya istri yang solehah, syaratnya 1, bapak-bapak harus menjadi bapak-bapak yang soleh. Kinten-kinten bapak-bapak pengen dadi wong soleh niku kira-kira gampang napa angel? Pripun Bu? Kira-kira jenengan punya suami yang soleh supaya dadi wong sing soleh gampang napa angel? Kok angel tuh? Nah, maka hadirin, semua ini butuh. Setiap kita ini butuh berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, dados intine dalam setiap apapun yang kita cita-citakan, menungso niku kudu nyekeli 4 perkara. Nek kepengin sukses, kepengin berhasil, kudu nyekeli duit. Bedane duit kali uang nopo? Nek uang niku kertas, logam. Uang niku saka kertas gak enak dimakan. Ngoten nggih Bu nggih. Dadi nek jenengan ki ora duwe napa, tidak punya uang gak apa-apa, karena uang itu dari kertas, dari logam, gak enak dimakan. Maka jangan suka makan uang rakyat. Enten sing makan uang rakyat? Koruptor. Uang dari kertas, dari logam kok dimakan? Ya ora enak. Sing penting tiang mukmin nyekeli duit. Apa itu duit? 1, D, yaitu doa. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu sebagai senjatanya orang beriman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dados manungsa niku tiyang mukmin niku gadah senjata sing jenenge doa. Yang kedua dengan usaha. Ya, secara zahir kita tetap harus action usaha. Yang ketiga dengan ikhtiar,
dene masalah hasil kita tawakal, berserah diri pasrah datang Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa berserah diri, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan atau keperluannya. Nggih, dados niki menawi kepengen punya suami yang solehah, suami ibarat roda depannya, istri ibarat roda belakangnya. Pramila antara suami istri harus kerja sama dan sama-sama kerja. Jenengan nitih sepeda motor, roda depannya bane mungkin radial, wah mantep. Nenek ban burine gembos, napa melih Vespa PX nika 150 nggih, gek digas banter-banter kok bane mburi bocor. Kira-kira pripun? Wah, goyang-goyang terus. Bapaknya semangat, pengen ngaji, pengen sholat, pengen dakwah, pengen napa sedekah. Nenek ibune, wah, pakmu arep diapa ki duit? Di sedekah. Ora sering-sering. Pakmu arep nang ndi? Arep ngaji. Oh, jorono rene. Enten sing ngoten, Bu? Mboten nggih, nek sing mriki mboten enten. Jadi intinya untuk bisa mewujudkan memiliki suami yang soleh harus ada dorongan dari istri. Suami istri ibarat burung yang terbang dua sayap. Untuk mencapai tujuan tentu membutuhkan dua sayap yang saling melengkapi. Untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga baiti jannati, syaratnya suami istri harus kerja sama dan sama-sama kerja. Terutama bapak-bapak, pilih Gus Allah sampun dawuh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian dan ahli keluarga kalian dari ancaman api neraka. Di saat bapak-bapak menerima mandat, di saat angkah tuka wa zawajtuka, ya, di saat dinikahkan dari sang ayah mertua, maka tanggung jawab jasmani rohani, tanggung jawab lahir batin, tanggung jawab dunia akhirat kepada sang putri tercinta dari ayah mertua dilimpahkan kepada suami, kepada bapak-bapak semua sebagai anak menantu. Jenengan tasih kemutan Pak, wekdal ijab kabulipun akad nikah tasih kemutan. Masih ingat bapak-bapak? Anda siap menerima, harus siap tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Untuk keselamatan kebahagiaan istri tercinta dunia akhirat. Kebutuhan dunia, sandang, pangan, papan, kendaraan. Wah, okay. Tanggung jawab rohani, bagaimana seorang suami harus bisa mensuplai untuk kebutuhan rohaninya, kebutuhan iman, ilmu, ya, amal. Dengan iman yang kuat hidup akan terarah. Dengan ilmu yang bermanfaat hidup akan terasa lebih mudah. Dan dengan akhlakul karimah hidup terasa lebih indah. Ya, dados niki pentingnya monggo antara suami istri harus kerjasama dan sama-sama kerja. Apalagi untuk bisa memiliki anak yang soleh, yang solehah, betul-betul bahwasanya seorang ayah adalah sebagai suri teladan bagi anak-anaknya. Maka kalau pengen punya anak yang soleh-solehah, Kanjeng Nabi ugi dawuh, birru abaakum tabirukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang-orang tuamu. Barang siapa berbakti kepada orang tuanya, maka nanti anak cucunya akan berbakti, akan hormat kepadanya. Dados nek ndidik anak niku ampun ngantos hanya dengan ucapan saja, tapi harus dengan teladan, dengan contoh real, contoh nyata. Purwo dadi kotane, sing dadi nyatane. Le, wis adzan, ayo salat nang masjid. Lah bapak kosek iki. Wah, iki sepak bolane urung rampung kok. Wah. Ibu-ibu ngeten, "Nak, ayo do ngaji nang TPA, ayo do nang masjid ngaji." Lah ibu kosek sinetrone urung rampung.
Enten sing ngoten, Bu? Kok do ngaku tuh? Jadi dalam mendidik anak harus memberikan teladan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi dakwah dengan perbuatan, dengan kerja nyata, dengan contoh yang real lebih mengena daripada hanya dengan ucapan. Nah, pramila monggo dalam rangka menyambut NKRI, HUT RI, kita harus mempersiapkan anak-anak generasi penerus yang cerdas, yang soleh, berakhlakul karimah, dan penuh percaya diri. Nah, niki saking Menteri Pendidikan Nasional, nggih menika Pak Abdul Muti menyarankan untuk memiliki anak-anak yang cerdas, soleh, dan berakhlakul karimah. Ada langkah-langkah teknis, petunjuk teknisnya, yaitu anak-anak harus kita biasakan sehingga ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pon ate mireng apa dereng? Ayo sinten sing pon ate mireng, pon apal? Enten sing pon apal? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, enten sing nyatet niki. Yang pertama nggih punika bangun pagi. Nah, ya niki poin-poine riyen, mengke kula jabarke nek 7 poin berarti butuh waktu 70 menit. Pripun niki kula kultum nggih kuliah 70 menit. Wah, kesuwen Pak Ustaz. Salat ajeng shopping niki. Nah. 7 kebiasaan Indonesia hebat. Yang pertama bangun pagi. Kedua beribadah. Ya, kedua beribadah. Ketiga, berolahraga. Ketiga, berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi. Nah, makan lezat dan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Wah, wis ana sing ngapal iki. Masyaallah, dapat hadiah nih. Gemar belajar. Yang keenam apa, Bu? Ayo. Bermasyarakat. Ya, bermasyarakat. Dan yang ketujuh, wah, cepat tidur. Nah, okay. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, beribadah. 2, beribadah. Okay. Bangun pagi tadi. Yang kedua beribadah. 3, makan berolahraga. Yang keempat makan lezat bergizi. Yang kelima gemar belajar. Keenam bermasyarakat. Dan yang ketujuh cepat tidur. Nah, jadi perlu pembiasaan anak-anak kita. Keranten apa? Iso jalaran sangka kulino. Jadi intine terutama nek membangunkan pagi, anak-anak ini ku dipun usahakan bangun pagi antara jam 4 sampai jam 6. Ampun ngantos kok anak kok tangine kok jam 7, jam 8 kek tangi. Pak, lah kek wong wis subuh apa anake ora digugah, malah so nek gedhe nek yo ngerti dhewe to. Enten ngoten? Ayo jujur mawon, Bapak-bapak. Nek jenengan mireng azan, as-shalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada kira-kira yang tidur sama yang salat lebih banyak yang mana? Oh, berarti muadzine dipeseni, Pak, sesuk nek azan kalimatnya diganti. An-naumu khairum minas shalah. Turu kuwi luwih becik timbang salat. Wah, bener. Napa meneh nganti nanyar. Wah, double selimut nggih. Jadi, monggo kita harus mendidik anak harus bangun pagi. Ya, wayah azan subuh dibangunin. Lah niki kula tak cerita. Anak kula wedal tasih SD waktu masih di rumah sadèrènge do mondok. Niku menawi kula bangun jam 3, kula tahajud teng griya. Jam sekawan kula teng masjid, kula nyetel tarhim, lajeng kula sing azan, bar azan kula salat sunnah,
bar salat sunah kula jemput anak kula teng omah. Teng omah kula siapke enten minum susu, enten roti. Anak kula gugah, lah gugahe anak kula dengan lemah lembut, boten langsung diceblek. Nah, kula elus-elus. Gegere. Kula elus-elus, setan, lepaskan ikatanmu. Anakku mau masuk surga, jangan kau seret ke neraka. Langsung punggungnya ini kula, wah gitu, kaya dene nek nyun sewu nek ana wong kesurupan nek ngreyok niku kan kaya di karo mbah dukune niku. Ayo setan, lepaskan ikatan. Alhamdulillah anak bangun, kula angkat lebokke teng ngene toilet, mungkin hanya cuci muka, terus minum susu, makan roti. Habis niku nembe BAK atau BAB nembe berwudu kula boncengke teng masjid. Sehingga nunggu antara adzan tekan qomat niku jamaah niku do dugi satu persatu nunggune ya sekitar 20 menit sampai 20 menit. Begitu kula dugi kali anak kula langsung iqomat. Nah, alhamdulillah anak-anak sejak kecil TK SD niki wis do biasa salat jamaah teng masjid. Kinten-kinten kanthi contoh ngoten niku sae napa sae sederek? Wah, kok kaya nekseni wis arep diangkake ngoten. Niki hadirin. Jadi kita harus membiasakan anak. Alhamdulillah. Saat menika nggih belum dibangunin sudah bangun malah sing adzan subuh niku anak kula. Alhamdulillah. Lah niki nggih, dados biasakan sepidah melih. Anak-anak harus dibiasakan bangun pagi. Nah, alhamdulillah nek kula riyen niki alhamdulillah sejak SD biasane pun kula dibangunin kali ibu kula niku jam 3 pun dibangunin. Wis jam 3. Dugi sek niki nek kula teng ngene nyun sewu, wong saya niki dengan sanggih WA gitu. Nek tingali kali ibu kula lha ki WA-ne kok aktive kok angkat jam 20 atau jam 21 berarti anak kurung tangi di miss call. Jam 3 nek kula urung tangi di miss call. Wah, di miss call kan nggugah kon tangi. Coba sejak masih kula anak-anak dugi sak niki kula wis niki kula nek jenengan mirsani pripun? Kira-kira umur pinten kula niki? Ayo tebak, kula umur pinten? Jenggote wis putih, nandake wis arep mulih. Ki nek wis rambut kula lek mulih lho niki. Kula niki semakin seksi. 51. Wah. Wis lolita, lolos 50 tahun. Angket kula SD tahun 80-an dugi saiki 2025 isih sering di miss call digugah kon tangi tahajud kali seorang ibu. Kinten-kinten pripun Bu? Jenengan ya isih sok gugah putrane. Ayo, sing wis do duwe putra, wis do keluarga, kira-kira jenengan isih sok nggurai le tahajud sik le. Sok ngoten apa mboten? Wah, ya ora wani. Mungkin kula malah wis ora dikirimi meneh iki. Nah, justru sebagai tanda cinta terutama ibu-ibu kepada anak laki-laki niku tetap jenengan kedah enten komunikasi ya. Karena kenapa? Kalau ridho Allah kepada anak tergantung ridho orang tua, ya khususnya anak laki-laki. Tapi kalau ridho Allah kepada anak perempuan, nek anak perempuan kok pun dipek kali nyun sewu karo mantune, lah niku surga sang istri solehah, yaitu pada sang suami. Ridho Allah terletak ridho suami. Nah, niki nggih, dados bidah melih niki petunjuk teknis. Supaya punya anak yang soleh, yang solehah harus pembiasaan sejak sebelum balik. Waktu masih TK, masih SD, khususnya bapak-bapak tanggung jawab membangunkan untuk bangun pagi yang anak laki-laki diajak sholat jamaah di masjid. Kira-kira abot no penteng bapak-bapak? Abot. Langsung dicikok ke ledang, digendong, cangklek gone masjid. Gini ki hadirin, pengen sukses, pengen mulia itu butuh perjuangan. Perjuangan membutuhkan pengorbanan. Nah, ini yang satu. Yang kedua, niku wow, bangun pagi beribadah. Dados menawi riyen kula umur 8 tahun 9 tahun niku nek bangun pagi jam 3 salat tahajud terus sinau. Belajar mata pelajaran apa yang nanti disampaikan guru saya baca dulu dalam buku-buku panduannya sehingga makanya Pak Guru jelas ini wis langsung
paham, wis langsung nyantel. Alhamdulillah kalau riyen sejak kelas 1 SD niku dadi bintang kelas apa binatang kelas? Oh, bintang kelas, nggih. Ranking 1. Terus kalau sejak kelas 1 nggih dadi ketua kelas. Kelas 3 langsung dadi komandan upacara. Wah, nggih. Terus kelas 4 terus dadi ketua panitia perpisahan anak kelas 6. Kula dadi panitia wis langsung nang arep dhewe. Wah, gitu. Jadi ketua panitia laporan. Wah, lah niki hadirin. Dados sebida melih butuh pembiasaan. 1, bangun pagi. 2, beribadah. 3, olahraga. Kalau dia nek begitu bar adzan subuh, bar kula salat subuh langsung wangsul bantu bapak beto pacul nggo arit. Wah, langsung teng sawah dakwah. Napa Pak dakwah? Ngida-ida sawah. Dadi kula niku wis biasa macul sejak cilik. Nggih. Pacul papat ora kena ujul. Perbanyak doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nggih. Nah, makanya sekitar jam-jam 6, nggih, jam 5 tekan jam 6 kula terus persiapan jam 6 seperempat mandi, setengah 7 nanti berangkat jalan kaki. Kalau riyen jalan kaki hanya paling 3 km. Kira-kira ada napa napa cedak? Saking mriki nggih mlaku nek 3 kilo nggih tekan pundi, Pak? Tekan Tontang mriko, tekan Candirejo Tapen. Nah, jalan kaki. Nah, ibaratnya kalau teng mriki sekolah teng SMP 2 Candirejo niku Tuntang niku. Nah, pulang pergi jalan kaki. Pulang kadang nggih kehujanan, kepanasan, jalan kaki. Sehingga tiap hari pulang pergi jalan kaki, mengke pulang habis makan siang terus ngarit. Wah, ngingu sapi, ngingu kambing, ngingu kelinci. Nah, niki. Jadi dengan olahraga yang bermanfaat. Nah, selanjutnya yang keempat ya makanan lezat bergizi. Nah, terus makanan lezat bergizi bukan hanya sehari sekali ting sekolahan tok, ning ting rumah alhamdulillah kalau niku diberikan makanan yang sangat lezat, sangat nikmat. Nek kepengen makanan yang lezat dan nikmat, lauknya cuma 2. Yang pertama sehat, yang kedua lapar. Nggih napa nggih? Sopi jenengan dikasih enten gulai, enten sate, enten tengkleng, enten rendang. Neng jenengan pas sakit gigi, kira-kira nikmat apa mboten? Niki hadirin. Jadi alhamdulillah riyen niku zaman cilik kula makan hanya dengan nasi karo ikan asin karo pete. Enak apa mboten? Enak. Aromane mewangi, ngoten nggih. Niki hadirin, ya makanan yang sehat bergizi memang dengan syarat 4 sehat 5 sempurna. Kalau wingi Idul Kurban alhamdulillah kalau niku pikantuk daging kurban niku namung 3 freezer, 3 kulkas. Nggih niku namung 50 kilo. Langsung daging sapi pertama direndang, sing iki gawe dendeng ragi. Napa sing baulungane kambing langsung kula masak gulai. Bagikan tangga teparo, muslim non muslim kula bagi kabeh. Nah, gitu. Terus terakhir buka kulkas lho kok isih ana daging sapi KW 1 4,5 kilo langsung kula gilingke dadi bakso. Subuh jamaah bakso. Rapat RT bakso. Jumat berkah bakso. Wah, langsung do ketagihan. Nek saniki pun telas. Wah, dadi kula mung cerita tok niki. Niki hadirin. Diusahakan anak juga makan yang lezat bergizi. Selanjutnya anak harus gemar belajar. Dados putra wayah jenengan kudu dididik gen cinta ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Nggih, anak kula niku 5 kula daftarke dadi anggota perpustakaan daerah. Setiap hari Sabtu teng perpustakaan 1 anak pinjam 2 buku. Berarti nek 5 anak pinjam pinten? 10 buku. Kadang maca sedina rampung, maka adiknya membaca buku kakaknya, kakaknya membaca buku adiknya, sehingga dalam 1 minggu 1 anak menyelesaikan membaca 10 buku.
Putrane jenengan nek teng omah kira-kira luwih akeh nggone nyekel buku napa nyekel HP? Kok jujur to? Bapak-bapak nggih. Anak-anak zaman saiki do seneng maca, nyekel Quran apa nyekel HP, bapak-bapak? Aduh. Niki hadirin. Dengan membaca terbuka jendela dunia. Dados hadirin monggo anak-anak kita harus cinta buku, minimal membaca buku 2 jam setiap hari. Ya. Dan yang berikutnya bukan hanya membaca tapi juga bermasyarakat. Dikatakan anak yang soleh bukan hanya mendoakan bapak ibu kandungnya di rumah, tapi juga harus berbuat baik, menghormati teman-teman bapak ibunya, yaitu para tokoh masyarakat, tetangga-tetangga di sekitar rumahnya. Dados hadirin, nek jenengan kagungan putra sing soleh niku ora mung jenengan niki bektine mung kalih panjenengan kemawon, tapi dia juga harus hormat kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Sehingga nyun sewu, kalaupun anak yang soleh, ya Allah, anak kok ganteng, ayu men soleh, wonge kok ya do napa anak-anak kok nek mbek aku kok do ngurmati, kok ya do cium tangan, uluk salam. Ki anake sapa to iki? Oh niku anake Pak Kaji. Oh ya pantesan wong anake Pak Kaji, anake Bu Guru. Baik disebut anak kita, maka akan juga disebut baik orang tuanya. Nggih napa nggih? Ning nek setunggal wekdal, anak kok berkele, anak susah diatur. Anak sapa iki? Oh, kayak anake Pak Kae. Oh, pantesan kacang ora ninggalan jaran. Nggih, ngoten. Enten sing ngoten niku. Wonge ya teko. Oh. Jadi monggo kita harus preventif mencegah supaya anak kita jangan jadi anak yang durhaka. Ojo dadi malin kondang. Wah, begitu sukses lali karo wong tuwane. Pintu surga paling tengah yaitu dengan birrul walidain. Ya, dados niki anak juga harus ken serawung karo kiwa tengene, budayakan 3S. Senyum, salam dan salaman. Le, engko nek kowe ketemu Pak Kaji kae, ketemu Mbah Kiai Satibi, ketemu Pak Takmir kae, Pak Jinur Salim, engko nek ketemu kowe uluk salam karo cium tangan ya. Oh nggih, Bu. Nah, harus dididik gula wentah. Ibu-ibu duwe 3 tugas: mengasuh, mengasih dan mengasah. Nggih, ngasuh nyukupi sandang pangane, mengasih dengan sepenuh hati dan dengan asah supaya anak jadi sing cerdas. Ngaten nggih Bu nggih? Ya, yang berikutnya ya yaitu bagaimana anak-anak kita kalau sudah habis isya harus cepat tidur. Kita nek jangan di anak niku nek bar isya kira-kira langsung do cepet bubuk apa malah do nyekeli HP. Aduh, HP meneh. Ya ta? Ya anak-anak kadang bapak wis do sare ngantek 11:30 wis asik Mobile Legend. Lah, monggo nikilah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk mempersiapkan generasi masa depan yang beriman dan berilmu supaya Allah memberikan kesuksesan dunia akhirat dan negara kita tercinta menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Nggih, dados hadirin pramila butuh sangat. Kalau wingi pas kula wekdal lebaran mengadakan pesantren holiday, pesantren liburan. Anak-anak datang sore kula sugoi teh anget kalih roti. Bar maghrib langsung ngaji Al-Qur'an halaqah tajwid. Bar isya adab-adab makan supaya makan bukan hanya dapat kenyang tapi juga dapat pahala. Terus makane malam-malam hanya ayam bakar. Alhamdulillah. Terus jam 9 bacakan kisah sahabat. Ya, kisah sahabat, terus adab tidur, adab sholat tahajud. Jam 3 kita bangunin untuk sholat tahajud. Bar tahajud jam 4 kula siapkan mie gelas, brownies karo teh karo kopi. Nah, terus sholat subuh jamaah, bar kula tausiah habis subuh kula siapke bubur ayam. Wah.
Bar ngoten terus ayo lomba tartil, tahfidz, lomba adzan, lomba salat. Nggih, bar niku dak jalan-jalan lewat ngene rel sepur niku terus outbound terus kita langsung do nyebur teng kolam renang. Begitu jam 11:30 ayo balik ke masjid, sholat duhur, bar sholat duhur makan ayam geprek. Nah, kita pripun Bapak Ibu? Nek anak-anak diajak ngoten niku dilatih supaya dadi anak sing jasate kuat, sehat. Nggih ruwe dadi roh ingkang terpenuhi kebutuhan untuk zikir ibadah. Akale gen cerdas dengan program pesantren holiday, pesantren seperti itu kinten jen sae napa sae? Nah, sehingga kalau wingi anak-anak langsung tanglet, Ustadz, kapan diadakan seperti ini lagi? Aku mau ikut lagi. Ibu-ibu nggih ngoten, Ustadz, kapan diadakan? Jangan cuma sehari, kapan seminggu, kapan 10 hari, biar anak saya jadi anak soleh. Dados ada 3 unsur dalam anak-anak kita, jasad, roh, dan akal. Kebutuhan jasad harus dengan sehat dan kuat, makanan lezat bergizi, menu 4 sehat 5 sempurna. Kebutuhan rohani harus punya kekuatan untuk beribadah. Nek kepengin bahagia rohaninya, hatinya dengan menu 6 kuat 5 sempurna. 6 kuat napa niku? 6 rukun iman harus kuat, 5 rukun Islam harus sempurna. Akal itu juga harus cerdas. Jadi anak-anak harus rajin belajar. Karena kenapa? Belajar di masa muda bagai mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas. Nah, jadi anak-anak aji mumpung ihtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Gunakan masa muda sebelum tua. Lah maka masa muda inilah yang menentukan masa depannya. Nggih. Dados niki alhamdulillah kita juga kerawan niki ada anak santri-santri saking pesantren Al-Fatah Temboro, Karas Magetan, Jawa Timur. Nggih niki santri-santri nembe sami KKN. Napa niku KKN? Kuliah kerja Nabi. Mangke habis KKN dia akan dapat predikat, dapat gelar menjadi PNS. Napa niku PNS? Penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangke nek pulang dari KKN niki nembe KKN 40 hari. Nggih kemarin teng masjid daerah ngene Soko mriku saged ngene SMK Muhammadiyah, teng ngene caket SMK 2 Wara, lajeng teng Muhajirin, nggih to. Lajeng sakniki teng Al Makmur Tegalrejo, benjang wonten ing sekitar ABC teng Al Ansor. Nah, niki dalam rangka 7 kebiasaan tersebut diamalkan, bukan hanya dihafalkan. Orang mung apal ning diamalke. Nggih, kira-kira ngamalke 7 kebiasaan wau abot napa enteng? Nek abot serahke niki. Niki ada 9 wali. Wow, gitu. Niki calon-calon wali. Ya sehingga ini KKN akan berpindah nanti itikaf dari masjid ke masjid. Ini adalah supaya menjadi calon dai, menjadi calon hafiz Quran, menjadi calon-calon generasi penerus bangsa, bisa mewujudkan negara tercinta menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga Allah telah berjanji, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahla qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Nggih, pramila monggo inilah tugas kita sepida melih jas merah, jangan melupakan sejarah. Dulu para pahlawan punya semboyan merdeka atau mati. Kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pemuda, kita harus punya semboyan iskariman al-mudsyahidah, hidup mulia atau mati syahid di jalannya. Amin Allahumma amin. Merdeka
Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Nah, nggih, ibu-ibu jangan kalah semangatnya. Ngoten nggih Bu nggih? Saking semangatnya malah semangit. Wah, gitu. Nggih, makaten mugi-mugi Allah taala maringi kegiatan nggih. Mangke saumami adik-adik santri-santri niki enten sing saking Lampung, saking Medan, wah, saking Sulawesi, wah, pami setunggal wekdal silaturahmi tengene jenengan ngajak anak putune jenengan do itikaf teng masjid, do ngaji, pareng napa pareng? Nah, didorong nggih sing anak TK napa SD, SMP, SMA khusus yang laki-laki. Ampun sing anak putri lho nggih. Ampun nek anak putri malah niki langsung waduh, wah disandera niki mungkin nggih. Makaten monggo sareng-sareng nyuwun mugi-mugi Allah taala enjang menika kita dipun paringi iman tambah kuat, ilmu manfaat, ibadah meningkat, akhlakul karimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina bika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yaqulu sani. Allahumma fir lil mu'minin mu'minat wal muslimin muslimat ahli amwat. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al awwala hadha an-nahari salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman Rahim, pada pagi yang cerah dan penuh berkah ya Allah, kami menengadahkan kedua tangan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa anak istri kami, dosa keluarga kami, dan dosa bapak ibu kami. Kepada orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah, saat ini di alam kubur, terangilah alam kuburnya, jadikanlah alam kuburnya sebagai taman-taman surganya ya Allah. Jadikanlah kami sebagai anak cucunya, anak putrinya yang soleh-soleha, yang bisa mikul dhuwur mendem jero, sehingga dengan pahala, dengan ibadah kami, doa kami semua menjadikan angin sepoi-sepoi surgawi, yaitu di makam orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sucikanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah hakikat la ilaha illallah dalam hati kami, sehingga suatu saat kau cabut roh dalam hati kami, kau cabut roh dari jasad kami, terucap kalimat la ilaha illallah, kau berikan husnul khotimah. Ya Allah, tanamkanlah hakikat ya Allah, supaya kami cinta kepada Nabi-Mu, masukkanlah kalimat Muhammad Rasulullah, sehingga kami bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu 24 jam setiap hari. Ya Allah ya Rahman Rahim, jagalah diri kami dari perbuatan keji dan mungkar. Berikanlah solat kami solat yang khusyuk, yang tumakninah, yang khudu ya Allah, bisa solat 5 waktu berjamaah di masjid seumur hidup kami, sehingga dengan solat mampu menurunkan pertolongan-Mu. Ya Allah, kami jahil, kami bodoh, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Semakin bertambah ilmu kami semakin taat dan takut kepadamu. Semakin tambah ilmu kami semakin tawaduk, rendah hati kepada sesama hamba-Mu. Ya Allah, basahilah lidah kami dengan berzikir, sehingga kelak masuk surga dengan tersenyum-senyum. Terangilah hati kami dengan berzikir, sehingga Kau berikan ketenangan dan ketentraman dalam hati kami. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah kami ya Allah akhlak sebagaimana akhlak Nabi ya Allah, memiliki akhlakul karimah, sehingga kami bisa memuliakan para guru-guru kami, bisa menghormati orang tua kami, bisa menghargai saudara-saudara kami, dan mencintai anak-anak kami. Ya Allah, berikanlah hakikat ikhlas dalam hati kami, sehingga dalam beramal semata-mata kami hanya mengharap ridho-Mu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya Allah, kikislah kecintaan kepada dunia yang berlebihan, sehingga kami takut mati. Ya Allah, jadikanlah pengorbanan diri kami, harta kami ya Allah, untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya diri kami, harta kami telah Kau beli dengan surga ya Allah. Maka berikanlah kekuatan kami bisa istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam bersedekah, dan Kau berikan akhir kehidupan yang husnul khotimah. Ya Allah ya Rahman Rahim, inilah yang kami mohon ya Allah. Jangan Kau turunkan tangan kami kecuali telah Kau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau turunkan tangan kami kecuali Kau kabulkan segala doa dan permohonan kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cakap semanten semakatan mugi-mugi Gusti Allah maringi taufik, maringi kegiatan sehingga kita dipun paringi ilmu manfaat akhir kesan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Walafumikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.